守备非常森严。二师兄，排好队，有序上前接受。三师兄，你们先带人进城。喂，你过来。真的没有问题吗？你们人质不在日升城，真正的目标在我，这只是虚招。这个背影有点眼熟。 Halo guys, kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Setelah selesai berkultivasi, Mimin akan kembali membahas spoiler alur cerita Silent 2 episode 102. Namun sebelum masuk ke spoiler alur ceritanya, Mimin akan memberikan sedikit informasi. Dikarenakan alur cerita ini Mimin rangkum dari versi novel dan versi doangonya belum rilis, maka animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi dari alur ceritanya. Sekian informasi dari Mimin, semoga teman-teman semuanya dapat memahami tentang hal ini, sehingga kedepannya kita bisa melanjutkan spoiler alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke spoiler alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Meski perang besar belum terjadi, namun pihak Akademi Shrek telah menggunakan kemampuannya untuk menyerang perbatasan Kerajaan Ryu, di mana dalam penyerangan ini berlangsung selama sehari semalam dan menyebabkan Kerajaan Matahari Bulan mengalami kerugian yang cukup besar. Keesokan paginya, berita ini kemudian menyebar ke seluruh wilayah Kerajaan Matahari Bulan, sehingga Sutiandran yang mendengar hal ini seketika sangat marah dan tanpa sengaja menghancurkan sebuah gelas yang berada di tangannya. Sementara Jusi yang berada di sampingnya hanya bisa terdiam. Tidak berselang lama, senyum dingin terlintas di wajah Pangeran Sutiandran. Menyadari jika Akademi Shrek yang telah menyebabkan semua ini, Sutiandran memerintahkan kepada salah satu komandan prajurit untuk memanggil guru kekaisaran, di mana mereka akan segera membicarakan tentang masalah ini. Mendengar hal ini, komandan prajurit kemudian segera pergi meninggalkan ruangan Sutiandran. Tak lama kemudian, Pangeran Sutiandran bertanya kepada Jusi, apa pendapatnya tentang masalah ini. Jusi mengatakan jika dia merasa aneh dengan masalah ini. Meskipun Akademi Shrek merupakan akademi terbaik dan tidak terikat oleh negara manapun, namun tindakannya kali ini berkaitan dengan para sandera yang telah mereka tangkap sebelumnya. Mendengar hal ini, seketika membuat Pangeran Sutiandran kembali tersenyum dingin, di mana Sutiandran ingin membalas perbuatan Akademi Shrek dan mempercepat terjadinya perang. Namun, Jusi yang mendengar hal ini langsung menolaknya, di mana pasukan Kerajaan Matahari Bulan belum sepenuhnya siap untuk melakukan hal tersebut. Meski Kerajaan Matahari Bulan memiliki sekte roh suci, namun sekte roh suci tidak mungkin bisa mengalahkan para master jiwa dari 3 negara secara bersamaan. Sehingga Jusi kemudian beranggapan jika hal ini mungkin hanya sebuah jebakan. Menyadari jika ucapan tersebut memanglah benar, emosi Sutiandran kemudian perlahan menghilang, di mana Sutiandran mengakui jika Jusi memang cocok untuk menjadi pendamping hidupnya. Sesaat kemudian Sutiandran bertanya kepada Jusi, apa yang harus mereka lakukan. Namun Jusi mengatakan jika mereka masih memiliki meriam jiwa stasioner tingkat 9, di mana mereka akan menggunakannya untuk melenyapkan salah satu di antara para tetua Akademi Shrek, sehingga dapat memberikan rasa takut kepada pihak musuh dan mencegah mereka untuk bertindak sombong terhadap Kerajaan Matahari Bulan. Sementara itu, setelah beberapa saat melakukan kultivasi di wilayah inti hutan Stardew, Wang Qiuer kemudian mulai membuka kedua matanya. Sesaat kemudian, Wang Qiuer bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa dia tidak juga bisa melupakan Yu Hao? Meski Wang Qiuer dapat mengendalikan kekuatan takdir, namun dia tidak bisa mengubah takdirnya sendiri. Terlebih lagi, dia harus bertemu dengan Yu Hao yang sudah memiliki Wang Dong-er. Sambil menggertakkan giginya, Wang Qiuer mengatakan jika dia harus segera pergi dan tidak bisa terus dibayangi oleh takdir. Wang Qiuer bertekad untuk mengubah takdir Yu Hao dan juga dirinya.
di mana Wang Qior ingin menggunakan satu kali kesempatan untuk memperjuangkan cintanya. Setelah mengatakan hal ini, Wang Qior kemudian pergi meninggalkan hutan Stardew dan pergi menuju wilayah Matahari Bulan untuk mencari keberadaan Yu Hao. Sementara itu, ketika Yu Hao bersama tim elit sekte Tang tiba di kota Riseng, Yu Hao kemudian segera menggunakan kemampuan mata roh spiritual untuk mengetahui situasi di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Yu Hao menyadari jika tempat tersebut telah dijaga ketat oleh 2 insinyur jiwa yang terdiri dari 500 pasukan yang dibagi menjadi 10 kelompok, di mana masing-masing di antara mereka telah ditempatkan di luar kota Riseng untuk melakukan pemeriksaan sebelum memasuki kota. Yu Hao menyadari jika tempat tersebut telah dilengkapi oleh alat pemindai jiwa, sehingga Hecheto kemudian bertanya kepada Yu Hao apa yang harus mereka lakukan. Pada saat ini, antrian panjang telah terbentuk di luar pintu kota, di mana siapapun yang ingin masuk dan pergi meninggalkan kota tersebut, orang tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh prajurit kerajaan. Yu Hao mengatakan setelah melakukan pemeriksaan dengan kemampuan mata roh spiritual, jika mereka tidak mungkin masuk dengan cara menyelinap, di mana terdapat banyak alat jiwa pengintai di tempat ini. Mendengar hal ini, seketika membuat wajah Susansi berubah menjadi serius. Dia tidak menyangka setelah beberapa bulan berlalu, kerajaan Matahari Bulan tidak menurunkan kewaspadaannya. Tidak berselang lama, Susansi bertanya kepada Yu Hao bagaimana mereka bisa menyelamatkan para master jiwa yang telah ditahan. Selain hal tersebut, mereka telah menangkap lebih dari 600 orang. Meski hal ini memanglah sangat sulit, namun Yu Hao mengatakan jika mereka masih memiliki peluang untuk menyelamatkannya. Sehingga Susansi bertanya kepada Yu Hao apakah dia memiliki sebuah rencana. Yu Hao mengatakan jika mereka harus memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh pihak Akademi Shrek. Namun Yu Hao menyadari jika berita penyerangan yang dilakukan oleh Akademi Shrek belum sampai ke tempat ini. Dengan situasi yang terjadi di daerah perbatasan, kerajaan Matahari Bulan memiliki beberapa pilihan, di mana pilihan pertama, mereka akan membawa para sandera ke garis depan sebagai sandera. Pilihan kedua, mereka dapat langsung melenyapkan para sandera. Sementara pilihan ketiga, mereka dapat menempatkan lebih banyak pasukan kerajaan dan insinyur jiwa di daerah perbatasan. Namun, Yu Hao beranggapan jika pilihan pertama dan ketiga yang paling memungkinkan. Terlebih lagi, kerajaan Matahari Bulan belumlah siap untuk memulai perang. Jika tidak, kerajaan Matahari Bulan pasti telah melenyapkan para sandera. Yu Hao mengatakan jika mereka harus segera memasuki kota sebelum berita penyerangan yang terjadi di daerah perbatasan sampai di tempat ini. Yu Hao mengatakan jika mereka akan mencari sebuah cara untuk mengembalikan kemampuan para master jiwa yang telah ditahan, sehingga memiliki peluang tinggi untuk melarikan diri dari kerajaan Matahari Bulan. Susansi kemudian kembali bertanya bagaimana cara mereka untuk memasuki kota. Sambil tersenyum, Yu Hao meminta kepada Susansi dan yang lainnya untuk mengikuti delegasi perdagangan kota. Sementara dirinya akan mulai menyerang ketika para prajurit mulai menggeledah mereka. Sehingga para prajurit hanya akan menghentikan penggeledahan dan menutup gerbang kota. Di momen tersebut, Yu Hao meminta kepada mereka untuk menerobos masuk. Namun jika rencana mereka gagal, Yu Hao meminta kepada Hecheto untuk membawa rekan-rekannya pergi meninggalkan kerajaan Matahari Bulan dengan selamat. Meski Hecheto menyetujui rencana tersebut, namun Hecheto ingin mengetahui bagaimana dengan Yu Hao. Namun Yu Hao mengatakan jika mereka tidak perlu khawatir, di mana dirinya memiliki cara tersendiri. Setelah mengatakan hal ini, Yu Hao kemudian pergi meninggalkan rekan-rekannya dan meminta kepada mereka semua untuk tetap berhati-hati. Sesaat kemudian, Susansi bersama yang lainnya segera berbaur dengan delegasi perdagangan untuk memasuki gerbang kota. 2 jam kemudian, setelah pengantrian yang cukup panjang, salah satu pasukan meminta kepada Ye Guyi dan Nan Qingqiu untuk mendekat, di mana mereka berdua akan segera diperiksa. Mendengar hal ini, seketika membuat mereka merasa sedikit cemas. Bahkan Nan Qingqiu berbicara kepada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yu Hao di saat seperti ini? Ketika Nan Qingqiu akan mulai diperiksa, Nan Qingqiu kemudian bertanya kepada penjaga tersebut apa yang sebenarnya terjadi.
kenapa keamanan kota ini menjadi sangat ketat. Namun penjaga tersebut mengatakan jika terdapat beberapa insiden yang terjadi di kota beberapa bulan yang lalu, sehingga keadaan akan menjadi jauh lebih sulit. Tidak berselang lama di tengah pemeriksaan, serangkaian ledakan terdengar dari kejauhan. Menyadari jika terdapat sebuah penyerangan, salah satu prajurit meminta kepada semua orang untuk segera masuk dan langsung menutup gerbang kota, sehingga keenam orang dari sekte Tang dapat memasuki gerbang kota tanpa harus melakukan pemeriksaan. 城被出事了！我们怎么办？别管那么多了，快关城门！